Bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan dengan bulan Ramadan Allah memuliakan banyak hamba-hambanya, mengangkat derajat mereka, termasuk diantaranya juga di bulan Ramadan Allah memuliakan hambanya yang sudah terpuruk dengan memerdekakan mereka dari dosa-dosa, yaitu dibuka pintu pengampunan seluas-luasnya. Artinya bulan Ramadan benar-benar bulan mulia. Ini yang harus kita yakini dan sederhana. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang bakal beruntung di bulan Ramadan, adalah mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kerinduan, keinginan untuk memuliakan bulan Ramadan. Berpikir apa yang harus aku lakukan di bulan Ramadan. Makna memuliakan bulan Ramadan itu adalah bukan sekedar kita mengadakan acara rame-rame apa yang selama ini dilakukan di pinggir jalan, mengangkat suara Allahu Akbar, takbir dan seterusnya. Bukan itu saja, akan tapi rasa di dalam hati, kegembiraan Anda di saat menyambut bulan Ramadan itu adalah tanda kalau Anda akan beruntung di bulan Ramadan. Cari rasa itu di dalam hati Anda. Dan agar muncul rasa ini harus ada hubungannya dengan kesadaran. Kalau tidak mengerti agungnya Ramadan, tidak ada rasa rindu kepada bulan Ramadan. Dan yang tidak rindu Ramadan tidak akan mulia di bulan Ramadan. Yang tidak mengagungkan bulan Ramadan tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa di hati kita, kegembiraan kita apa di saat masuk bulan Ramadan? Bukan gembira kita adalah bulan Ramadan, daganganku laris, bukan itu. Akan tetapi di saat memasuki bulan Ramadan benar-benar harus ada rasa. Itu tanda. Tanda kalau Anda orang yang bakal beruntung di bulan Ramadan. Dan cari tanda itu di dalam hati Anda. Tiba-tiba terbetik di hati Anda, oh, bulan Ramadan aku harus membuat jadwal yang rapi untuk beribadah di bulan Ramadan. Memikirkan bagaimana puasa, ilmu berpuasa, sehingga Anda bergegas untuk belajar ilmu berpuasa. Itu tanda di dalam hati Anda ada kerinduan untuk bulan Ramadan. Tapi ketahuilah, yang tidak pernah rindu Ramadan, tidak memuliakan Ramadan, maka dia keluar dari bulan Ramadan seperti tidak pernah memasuki bulan Ramadan. Di dalam berpuasa, ingat, jangan sampai ada di antara kita melanggar lalu tidak berpuasa. Yang tidak punya uzur lalu tidak berpuasa, ini dosa besar. Dan jangan berbohong kepada Allah, Allah Maha Tahu. Jangan berbohong kepada Allah, Allah Maha Tahu. Dan saat ini alangkah banyaknya orang fasik yang di rumah berpuasa tapi di luar rumah tidak berpuasa. Bahkan begitu mudahnya orang meninggalkan puasa bulan Ramadan seolah-olah ini adalah dosa kecil, padahal dosa yang sangat besar. Ini problem. Dan ketahuilah bahwa siapapun yang biasa melanggar seperti itu akan mudah melanggar yang lainnya. Sampai suatu ketika ada satu orang punya warung, ngadu kepada kami. Warungnya adalah bukan warung di tempatnya orang musafir, warung biasa. Sehingga bertanya apakah harus ditutup atau tidak. Kenapa? Setiap bulan Ramadan ternyata yang belanja di warung saya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ternyata banyak bapak-bapak yang di rumah itu ngomong dengan ibu, dengan istri dan anaknya kalau dia berpuasa. Diam-diam dia pergi keluar dan belanja di warung tersebut. Na'udzubillah. Maka dosalah yang melayani juga dan dosalah orang tersebut. Jadi permasalahannya adalah sudah tidak takut kepada Allah. Maka kami seru kepada siapapun, awas, hati-hati, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa tanpa uzur. Dan uzur puasa ada 9 yang sudah pernah kami sebutkan. Jika Anda anak kecil, ya mungkin tidak berpuasa. Jika Anda orang gila, ya mungkin tidak berpuasa. Jika Anda sakit yang parah memberatkan Anda puasa, ya tidak berpuasa.
Jika Anda orang tua yang berat untuk berpuasa, ya Anda tidak berpuasa. Jika Anda orang haid dan nifas, ya tidak berpuasa. Anda hamil dan menyusui, ya boleh tidak berpuasa. Atau Anda bepergian, ya boleh tidak berpuasa. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Sudah pernah kami hadirkan ilmu ini. Kalau Anda bukan orang seperti itu, maka Anda tidak boleh meninggalkan puasa dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpuasa ini harus ada namanya niat. Karena Sabtu yang akan datang Anda harus mengerti bagaimana niat. Niat berpuasa itu kapan mulainya? Niat berpuasa itu mulainya adalah kalau kita sudah masuk bulan Ramadan. Maka misalnya Ramadan adalah besok. Seandainya Ramadan itu besok, maka maghrib nanti itu kita sudah boleh berniat. Kemudian setelah itu kita berbuka di esok harinya. Setelah buka, kita boleh niat untuk esok hari. Jadi tidak harus nunggu setelah taraweh. Sebab dalam hitungan hari Arab itu, hari agama hari Arab itu, terbenamnya matahari itulah bergantinya hari, bukan di jam 0000. Jadi terbenam matahari itu berganti hari. Bagi disitulah saatnya kita boleh niat. Ya niat untuk esok hari. Niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita ketahui tentang niat, kalau kita berniat itu harus di malam hari. Kalau Anda lupa niat di malam hari, maka puasa Anda tidak sah. Misalnya Anda malam itu lupa tidak niat, tak taunya sampai pagi belum niat, maka Anda tidak sah dalam berpuasa. Maka dari itu wajib kita melintaskan niat di malam hari, namanya tabit niat. Menginapkan niat di malam hari. Ini masalah niat. Jadi masalah niat waktunya adalah mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq, masuk subuh. Kemudian niat harus diinapkan di malam hari waktu itu. Terbentang antara waktu maghrib dengan waktu subuh. Sebelum subuh, setelah maghrib, itulah waktu untuk niat. Dan niat itu yang ketiga adalah niat cukup dengan di dalam hati. Kalaupun Anda ucapkan boleh, itu membantu. Para ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Jadi niat intinya di dalam hati. Karena niat di dalam hati, ya artinya adalah Anda bermaksud untuk puasa bulan Ramadan. Kalau harus Anda ucapkan, maka ucapan itu berbunyi, aku niat puasa Ramadan esok hari. Gitu saja. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Itu sudah sah. Bukan niat yang panjang itu. Kalaupun Anda berniat yang panjang, dengan lidah Anda, dibarengi dengan lintasan di dalam hati Anda, maka sah. Selama ini yang berniat nawaitu sauman ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat, itu boleh, itu niat yang panjang sempurna diucapkan dengan lidah, tapi yang terpenting adalah lintasan di batin Anda. Tapi kalaupun Anda ingin mengajari orang yang mungkin susah menghafal, sebab ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mudah menghafal yang demikian ini. Sebab kita temui ada di kampung-kampung itu ada ibu itu ternyata melakukan sholat tarawih itu diantaranya adalah untuk mengikuti niat puasa. Sebab giliran lupa giliran tidak bisa tarawih tidak puasa. Karena apa? Dia tidak hafal niatnya. Karena diajari oleh ustadznya niatnya yang panjang itu. Nah, niat lintas. Aku niat puasa Ramadan esok hari sudah beres. Jadi jangan aku niat puasa Ramadan esok hari selesai. Dan dilintaskan di dalam hati. Kapan waktunya? Malam itu. Kalau ternyata Anda lupa tidak niat, maka puasa Anda tidak sah. Dan untuk mengantisipasi ini semua, maka ayo kita ngikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam niat. Maka malam itu hendaknya para imam membimbing jamaahnya untuk ngerapel niat.
double niatnya, ya Allah aku niat puasa Ramadan sebulan penuh gitu di malam itu, sehingga jika esok harinya kok bulan berikut, hari berikut yang kok tiba-tiba terlupa, Anda sudah ikut niat mengikuti caranya madhab Imam Malik, maka puasa Anda dianggap sah. Tapi dengan catatan, jika Anda masih bisa mengingat atau ingat, maka hendaknya Anda tetap niat satu malam, satu malam, satu malam. Cuman untuk mengantisipasi saja, barangkali kita terlupa, lalu kita kok tidak niat, maka puasa kita tetap sah karena kita mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian ada kemudahan lagi, kalau seandainya aku sudah niat sahur, dan aku makan sahur, kemudian aku lupa niat, gimana puasa saya sah atau tidak? Dijawab, puasamu sah karena sahurmu itu adalah niat puasa. Nggak usah dipersulit masalah ini. Jadi kita sahur, ngapain sahur? Ngapain? Puasa sudah. Jadi hatimu sudah niat. Makanya kalau ada orang sahur, yang jadi masalah yang nggak sahur nggak tarawih gitu. Ini biasanya suka lupa. Baik, ini adalah urusan niat. Jadi jangan sampai niat itu tidak ada di malam harinya. Tabyid niyah, niat di malam hari.